Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Kebangkitan Sang Demon Part 8. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah, langsung saja kita lanjut ke part 8. Di part sebelumnya Buhai sangat murka karena Linghu terus memanggilnya bocah bodoh. Ia pun mengeluarkan teknik terkuatnya dan berniat memberikan pelajaran pribadi yang tidak akan pernah dilupakan oleh Linghu. Melihatnya Linghu segera bersiap dalam posisi bertarung, ia bergumam mengatakan kalau ini adalah teknik telapak tangan guntur surgawi yang sama digunakan Buhai sebelumnya, tapi kali ini energi yang dipancarkannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di situasi ini Linghu merasa khawatir akan ada kerusakan lain jika ia bertarung dengan kekuatan internal penuh. Sambil melirik ke arah Hyewon yang terlihat ketakutan, Linghu bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih efektif untuk menghindari kekacauan yang lebih besar. Seketika dengan cepat Linghu langsung berada di hadapan Hyewon. Buhai yang melihatnya terkejut sekaligus kesal karena Linghu seolah-olah tak menganggapnya ada. Linghu memegang erat kedua bahu Hyewon sambil tertawa bahagia, di mana ini membuat Hyewon merasa terkejut dan mendesah. Ia dengan suara lembut menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Linghu. Linghu dengan cepat merebut sitar milik Hyewon dan mengatakan kalau ia akan meminjamnya sebentar. Hyewon yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah meminta Linghu agar tidak merusak sitarnya. Dengan penuh amarah Buhai seketika menerjang ke arah Linghu bersiap melancarkan serangan. Ia berteriak mengatakan apa yang saat ini Linghu lakukan, apakah Linghu sedang mengejeknya. Linghu kemudian langsung memainkan sitarnya dan mulai bernyanyi, di mana seketika gelombang energi besar memancar keluar menghentikan pergerakan Buhai. Mendengar lantunan lagu yang dimainkan Linghu membuat Hyewon terkejut dan tak bisa berkata-kata. Ia bergumam mengatakan bagaimana bisa Linghu melakukannya. Dengan bersusah payah Buhai mencoba mendekati Linghu. Ia mengatakan kalau ini adalah teknik manipulasi suara yang mengandung energi ki yang besar. Ia mengungkapkan kalau ia mendengar teknik ini sudah lama hilang, namun mengapa bocah bajingan ini bisa melakukannya. Linghu terus memainkannya dan begitu menikmatinya, aura ki berwarna hijau terus terpancar keluar di setiap jentikan jarinya membuat Hyewon terpana. Buhai melompat dan memaksa menerobos manipulasi suara yang diciptakan oleh Linghu. Ia bersiap melancarkan serangan dan dengan lantang menantang Linghu untuk menahan serangannya. Dengan cepat Linghu menghantamkan sitarnya yang dilapisi oleh aura ki yang kuat membuat Buhai terhempas. Linghu berteriak penuh antusias mengatakan kalau Buhai pantas mendapatkannya. Melihat sitarnya yang digunakan sebagai pemukul membuat Hyewon menangis dan berteriak meminta Linghu untuk menghentikannya. Ia mengatakan kalau itu adalah sitar kesayangannya. Namun Linghu tetap tidak berhenti. Ia kembali menghantam Buhai dengan sitar tersebut dengan penuh antusias dan kegirangan. Sambil terus menghantam Buhai dengan bertubi-tubi, Linghu meminta Hyewon agar berhenti menangis dan tak perlu merasa khawatir karena sitarnya akan baik-baik saja. Linghu kemudian menatap tajam ke arah Buhai sambil bersiap melancarkan serangan penghabisan, di mana ia melapisi sitarnya dengan aura ki yang begitu kuat. Linghu menegaskan kalau ini adalah pertunjukan sitarnya dengan gaya tanpa ternoda. Seketika dentuman keras terjadi, di mana serangan Linghu menghancurkan sebagian ruangan tersebut. Lubang besar tercipta menghancurkan dinding ruangan tersebut di mana terlihat Buhai yang terkapar di sampingnya dengan kondisi tak sadarkan diri. Melihat aksi Linghu barusan membuat Hyewon terkejut sekaligus terpesona. Ia bergumam mengatakan kalau Linghu tak hanya menyanyikan lagu yang tidak ia ketahui, tetapi Linghu juga ternyata memiliki kekuatan sebesar ini yang hanya berasal dari sebuah nada. Sementara itu Linghu sendiri merasa tidak puas dengan penampilannya barusan. Ia bergumam mengatakan bahwa ia tadi tidak bisa melakukan manipulasi suara dan pertunjukan sitar secara sempurna akibat kekuatannya yang masih terlalu lemah. Seketika ia langsung melirik ke arah Hyewon dan mengatakan tapi yang terpenting saat ini adalah ia harus memeriksa kemampuan Hyewon tentang lagu yang ia minta sebelumnya.
Linghu kemudian berjalan menghampiri Hyewon dan mengembalikan sitarnya. Linghu memanggil Hyewon dengan sebutan Nona dan memintanya untuk melanjutkan pertunjukannya. Sementara itu, si gendut menampar Akirul secara terus-menerus sambil berteriak menyuruhnya untuk segera bangun. Tak lama Akirul akhirnya sadar dari pingsannya dan berteriak penuh kekesalan memarahi si gendut. Ia sambil memegang pipinya yang memerah mengatakan kalau ia sudah sadar dan pipinya sangat sakit dipukul terus-menerus. Akirul berbalik dan begitu terkejut melihat lubang besar di dinding berteriak mengatakan siapa yang berani membuat keributan besar semacam ini. Sementara itu Taeho menghampiri Linghu dan memintanya agar mereka pergi saja. Taeho mengatakan karena Akirul sudah sadar jadi lebih baik mereka segera kembali, dan ini bukan waktunya mereka mendengarkan lagu lagi di situasi seperti ini. Namun Linghu menolaknya, ia sambil tersenyum mengatakan kalau mereka sedang berada di tempat mahal, dan mereka sudah meminta lagunya sebelumnya jadi sebaiknya mereka dengarkan dulu sebelum pergi. Sambil menghela nafas Taeho mengatakan kalau perkataan Linghu memang benar, tapi Buhai yang dihajar Linghu bukanlah orang biasa. Buhai mengungkapkan bagaimana kalau nanti prajurit penjaga dari Menteri Kiri tiba-tiba menerobos masuk dan menangkap mereka semua karena telah menghajar anaknya. Sambil melirik ke arah Buhai yang terkapar, Taeho bergumam mengatakan kalau Buhai mau, maka membuat mereka menjadi seorang kriminal itu lebih mudah baginya daripada memakan nasi dingin. Sambil mengambil kursi, Linghu meminta Taeho agar tak perlu merasa khawatir. Ia duduk dengan santai sambil mengatakan bahwa bukan mereka yang memulai pertarungannya, dan setelah lagu ini Linghu menegaskan akan segera pergi dan tak ada yang bisa melarangnya. Linghu juga meminta seniornya untuk pulang lebih dulu jika mereka sungguh cemas. Mendengarnya sontak mereka berteriak penuh kekesalan karena merasa telah diremehkan. Mereka menegaskan kalau mereka bukanlah senior pengecut yang tidak setia. Mereka dengan cepat berdiri di belakang Linghu dengan sigap sambil berteriak mengatakan tanpa harga diri maka habislah seorang pria. Karena masalah sudah selesai, dengan tatapan serius Linghu meminta Hyewon untuk segera memainkan musiknya. Sebelum memulainya Hyewon mengatakan kalau ia ingin mengajukan satu pertanyaan, namun Linghu dengan tegas meminta Hyewon untuk menanyakannya nanti saja dan lebih baik dia fokus saja memainkan lagu yang dimintanya. Dengan perasaan gugup Hyewon mengiyakan perkataan Linghu dan bersiap memainkan musiknya. Sambil memegang sitarnya Hyewon bergumam dengan penuh keraguan mengungkapkan bahwa tatapan Linghu sangat dingin sedingin sungai yang dilapisi es tipis. Hyewon bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengubah tatapan dingin itu menjadi sehangat bunga palem yang indah di musim semi. Hyewon kemudian memberanikan dirinya dan mulai memainkan sitarnya. Ia menutup matanya dan merasakan musik yang dimainkannya. Mendengar permainan musik Hyewon Linghu menutup matanya, ia bergumam mengatakan awalnya musik Guanglingshan itu berada di Wuzang daratan sempit, orang yang memainkannya saat itu benar-benar sangat luar biasa, dia memainkan pertunjukan sitarnya seolah-olah hidupnya akan berakhir, ketegasan dan ketegakannya menyorot semangat dan haus kebajikan sang protagonis di musik tersebut sangatlah menyentuh. Seketika Linghu menatap tajam ke arah Hyewon, ia bergumam mengatakan tapi sekarang musik ini sungguh sangat membosankan. Ia dengan lantang langsung menyuruh Hyewon untuk berhenti, di mana hal ini membuat Hyewon terkejut dan bertanya-tanya mengapa Linghu berteriak seperti itu padanya. Taeho yang juga penasaran menanyakan mengapa Linghu tiba-tiba menghentikannya padahal pertunjukannya sangat bagus dan mereka semua menikmatinya. Seketika Linghu langsung bangkit dari tempat duduknya, melihatnya Hyewon lantas menanyakan apa yang salah dengan permainan musiknya mengapa Linghu terlihat tak begitu menyukainya. Tanpa mengatakan apapun Linghu langsung berbalik dan berjalan pergi di mana ini membuat Hyewon semakin merasa tak nyaman dan kembali meminta penjelasan Linghu. Linghu menoleh dengan tatapan dinginnya menegaskan kalau ia sudah cukup mendengarkan dan sekarang ia akan pergi, merasa tidak terima karena terus diabaikan Hyewon akhirnya menjadi kesal dan berteriak memaksa Linghu untuk menjawab pertanyaan lebih dulu. Seketika Linghu berhenti melangkah dan berbalik menghadap Hyewon, ia menegaskan seorang penjahit yang terampil bisa langsung mengetahui kain hanya dengan menyentuh benangnya, dan seorang master bisa langsung hanya dengan merasakan aura, dan itu juga berlaku dalam musik. Linghu mengungkapkan tanpa harus memahami esensi dari musik dan bersembunyi di balik trik rendahan, orang awam mungkin tidak tahu, tapi kalau itu dia maka tidak mungkin tidak tahu. Setelah mengatakannya Linghu kembali berjalan pergi, di mana perkataan Linghu membuat Hyewon terdiam, sementara Taeho ia merasa tak nyaman dengan situasi ini dan meminta maaf kepada Hyewon atas kelakuan adik juniornya yang sangat kasar.
Sambil berjalan pergi meninggalkan tempat itu, Taeho sekali lagi meminta maaf kepada Hyewon dan meminta Hyewon agar tak perlu menganggap serius perkataan Linghu. Dengan tatapan tajam Hyewon bergumam mengungkapkan bahwa Linghu bisa melihat menembus dirinya, ia kemudian tertunduk dan mengatakan kalau perkataan Linghu adalah benar dan itu juga sama yang dikatakan oleh masternya. Masternya juga mengatakan kalau trik rendahan yang dimainkannya tidak mungkin bisa menipu matanya. Dengan tatapan serius Hyewon bergumam mengatakan bisa-bisanya perkataan yang dikatakan oleh masternya di paviliun malah terlontar dari seorang tamu muda, terlebih lagi pria itu menggunakan musik sebagai senjatanya bahkan sampai mengeluarkan aura yang begitu kuat. Hyewon mengungkapkan meskipun penampilan Linghu yang masih begitu muda, tapi kemampuan pertunjukannya yang lumayan dan teknik musiknya itu terus melintas di pikirannya. Selain itu Linghu langsung mampu mengetahui kemampuannya hanya dengan mendengarkan 2 lagu, dan bahkan di bait terakhir musik buran yang ia sendiri tidak ketahui. Sambil mengintip keluar jendela melihat kepergian Linghu, Hyewon dengan penuh penasaran mengatakan kalau Linghu sudah terlalu banyak berubah dibandingkan semenjak mereka bertemu pertama kali, tidak hanya dalam seni bela diri saja, tapi dia juga bisa mencapai dunia teknik musik dalam sekejap. Selain itu dia juga menyebut masternya seolah-olah dia tahu tentang asal-usulnya. Jika benar begitu, maka ini bukanlah masalah yang boleh disepelekan. Dengan penuh rasa penasaran, Hyewon menatap kepergian Linghu dan bertanya-tanya apakah Linghu masih bocah polos yang pernah mengirimkan surat cinta padanya. Sementara itu, di perjalanan meninggalkan kota Linghu merasa sangat tak nyaman. Ia bergumam mengatakan bagaimana bisa putri keluarga dari klan Jagal telah menjadi seorang pelacur. Linghu mengungkapkan kalau klan Jagal merupakan klan yang terkenal atas para anggotanya yang luar biasa berbakat dalam teknik musik, formasi mekanisme dan formasi susunan. Dengan melihat penampilan Hyewon barusan Linghu sangat yakin kalau tidak salah lagi teknik jari yang digunakan Hyewon merupakan teknik dari klan Jagal. Linghu mengungkapkan tapi pertunjukannya sangat kurang akan prinsip klan Jagal yang menekankan nada tambahan untuk mengalirkan energi internal ke dalam musik. Linghu bertanya-tanya apakah mungkin sedari awal dia memang tidak pernah mempelajarinya, tapi dilihat dari penampilannya, Hyewon pasti adalah keturunan langsung dari Jagal Guild. Dengan ekspresi penuh kekesalan, Linghu bergumam mengatakan bahwa 14 tahun yang lalu klan Jagal membuat perjanjian dengannya dengan penuh hormat, jadi bagaimana bisa pemimpin klan Jagal jadi serendah ini sampai-sampai menjual putrinya sendiri ke paviliun. Taeho dan si gendut yang masih penasaran dengan perlakuan Linghu tadi di paviliun, lantas menanyakan mengapa Linghu melakukan hal tak sopan seperti itu pada seorang wanita cantik. Namun Linghu malah menjawabnya kalau merekalah yang telah mempermalukan nama keluarga Hyewon. Si gendut yang mendengarnya begitu terkejut dan menanyakan apakah Hyewon berasal dari klan terkenal. Linghu menjawabnya kalau Hyewon berasal dari klan Jagal yang merupakan salah satu dari 5 keluarga besar, dan mereka terkenal akan teknik musik mereka. Si gendut yang mendengar perkataan Linghu sangat keheranan dan mengatakan apa yang sedang dibicarakan oleh Linghu, padahal tidak ada klan seperti itu dalam 5 keluarga besar. Sontak Linghu begitu sangat terkejut, ia bergumam dan bertanya-tanya hal absurd apa ini, mengapa hal ini bisa terjadi. Si gendut menjelaskan bahwa memang ada 5 keluarga besar di provinsi ini, namun tak ada nama keluarga Jagal. Si gendut mengungkapkan kalau seingatnya memang sepertinya ada keturunan klan Jagal yang pernah ia dengar. Linghu yang mendengarnya dengan penuh antusias dan keheranan dengan situasi sekarang meminta si gendut untuk memberinya lebih banyak informasi, namun si gendut menegaskan kalau sepertinya semua keturunan klan Jagal telah tewas. Mendengarnya membuat Linghu tercengang, ia bergumam mengatakan meskipun klan Jagal memang sudah merosot, tapi bagaimana mungkin mereka sudah tewas. Linghu seketika meninggikan suaranya dan menanyakan kepada si gendut alasannya. Linghu menegaskan bahkan orang kaya yang bangkrut saja bisa bertahan selama 3 tahun, lantas mengapa klan Jagal yang merupakan salah satu 5 keluarga besar bisa hilang begitu saja. Si gendut menjawabnya bahwa kemungkinan aliansi ortodoks yang menyingkirkan mereka tepat setelah mereka diasingkan akibat membuat sebuah perjanjian kepada Sang Demon tak terkalahkan dari Timur Dongfang Dubai. Mendengarnya Linghu sontak berteriak penuh kekesalan mengatakan bukankah klan Jagal juga merupakan bagian dari faksi ortodoks, lantas mengapa mereka harus menyingkirkannya. Linghu melirik dengan tatapan tajam ke arah paviliun dan bergumam mengatakan jadi semua ini adalah salahnya. Ia berdiri menatap paviliun dari atas dengan penuh rasa bersalah mengatakan lalu bagaimana dengan Hyewon.
Sementara itu di Sekte Gunung Hua, terlihat Cheong yang sedang mengendap-endap masuk ke salah satu ruangan. Ia bergumam dengan raut wajah penuh kekesalan mengatakan kalau ia tidak akan memaafkan perbuatan Ling Hu padanya. Sambil berlari menyusuri ruangan tersebut, Cheong mengatakan bahwa sudah lebih dari 10 tahun sejak ia bergabung dengan Sekte Gunung Hua untuk membalaskan dendam orang tuanya, dan beraninya orang lemah seperti Ling Hu mempermalukannya di depan murid lainnya. Cheong dengan pikiran kotornya bergumam mengatakan kalau Ling Hu pasti mendapatkan pelatihan pribadi dari kakak tertua karena Jaseong sering memanggilnya secara pribadi. Cheong merasa tak terima dengan perlakuan tak adil seperti ini dan berniat mencuri buku teknik yang bisa membantunya bertambah kuat. Cheong kemudian mulai membuka satu persatu buku ilmu bela diri dan mulai membacanya. Ia akan mencari teknik yang bisa membantunya membalaskan dendamnya pada Ling Hu. Setelah mencarinya cukup lama ia akhirnya memutuskan mengambil sebuah buku teknik ilahi Purple Dawn. Sambil melihat isi buku itu Cheong bergumam mengatakan kalau ini adalah hal baru baginya dan sepertinya teknik ini adalah yang terbaik yang bisa ia ambil. Ia tersenyum kegirangan dan mengatakan kalau ia akan mencabik-cabik Ling Hu dengan teknik rahasia ini. Namun ketika terus membuka lembaran demi lembaran ia terkejut melihat ada beberapa halaman buku yang kosong. Raut wajahnya seketika menjadi kesal dan bertanya-tanya mengapa ada bagian yang kosong dari buku ini padahal tidak ada tanda-tanda robek atau disambungkan kembali. Tak punya pilihan lain Cheong mengatakan akan tetap mengambil buku ini dan akan mempelajari sendiri sisanya yang hilang. Dengan cepat ia berlari dan segera keluar dari tempat itu sebelum aksinya diketahui, namun saat di luar ia bertemu dengan Jaseong yang membuatnya tertangkap basah. Jaseong lantas menanyakan apa yang Cheong lakukan di tempat ini mengapa Cheong keluar dari tempat penyimpanan. Cheong yang panik tak bisa berkata-kata dan hanya bisa menatap Jaseong. Sekali lagi Jaseong meninggikan suaranya dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Cheong saat ini. Cheong juga meninggikan suaranya dan meminta Jaseong untuk berhenti berpura-pura tak tahu. Cheong menegaskan bahwa tentu saja ia di sini untuk menjadi lebih kuat. Cheong berteriak dan mengatakan kalau ia sedang melihat teknik rahasia. Ia mengungkapkan kalau ia memang melakukan kesalahan, tapi jika Jaseong memberinya kesempatan maka ia bisa bertambah kuat dengan cepat. Mendengar ocehan Cheong sontak Jaseong berteriak dengan lantang menegaskan kalau ternyata Cheong masih belum sadar dan belum belajar apapun dari kekalahannya. Jaseong menegaskan bagaimana mungkin seseorang yang dipenuhi niat membunuh yang tidak dapat mengendalikan hatinya sendiri berhak mendapatkan kesempatan. Jaseong mengatakan apakah Cheong tidak merasa malu karena menyerang sesama murid dengan curang. Dengan tatapan tajam dan dingin Cheong yang sudah larut dengan pikiran negatifnya malah balik menuduh Jaseong dan master mereka telah berbuat tidak adil lebih dulu. Ia mengungkapkan kalau ia sangat yakin Jaseong dan master mereka pasti telah mengajari Ling Hu secara diam-diam hanya karena dia adalah anak dari seorang pahlawan. Sontak Cheong berteriak penuh kemurkaan dengan lantang mengatakan apakah adil memilih Ling Hu yang lemah seperti tikus itu lebih baik darinya. Merasa kesalahpahaman ini tak boleh terus dilanjutkan, dengan lemah lembut Jaseong sebagai yang tertua mencoba menenangkan Cheong. Ia mengatakan kalau ia sama sekali tak pernah mengajari Ling Hu apapun dan saat ini Cheong hanya sedang larut dalam ambisinya yang sangat ingin menjadi kuat secepat mungkin. Seketika Cheong melayangkan tendangan kuat ke arah Jaseong dengan penuh kekesalan sambil menyuruhnya untuk diam. Jaseong menghindari serangan tersebut dan mengatakan apa yang saat ini Cheong lakukan. Tak berhenti sampai di situ Cheong terus melancarkan serangan, di mana Jaseong hanya menghindari setiap serangan yang datang padanya sambil menyuruh Cheong untuk berhenti. Cheong terus melancarkan serangan secara bertubi-tubi sambil berteriak penuh kekesalan mengatakan kalau Jaseong hanyalah instruktur lemah dari Sekte Gunung Hua yang hancur yang tak lebih baik darinya. Sambil menghalau semua serangan Cheong dengan santai, Jaseong bergumam kalau ini tak boleh terus dibiarkan. Setiap pukulan anak ini dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Jaseong menegaskan kalau ia harus memberinya sedikit pelajaran tambahan agar anak ini bisa mengendalikan dirinya. Jaseong kemudian mengumpulkan sejumlah energi ki pada salah satu tangannya dan bersiap melancarkan serangan. Ia seketika menghempaskan Cheong sambil menahan kekuatannya agar Cheong tak mengalami luka serius, di mana ini membuat Cheong melayang dan terbang cukup jauh. Cheong tersungkur memegang dadanya dengan sangat kesakitan sambil memuntahkan cukup banyak darah. Sambil membersihkan darah di mulutnya Cheong menatap Jaseong dengan tajam dan bertanya-tanya bagaimana bisa serangan yang terlihat biasa saja bisa memberinya luka dalam yang cukup parah. Tak berhenti sampai di situ, Jaseong perlahan menghampiri Cheong dengan aura ki yang kuat memancar di tangannya. Ia dengan suara berat mengatakan akan menjinakkan demon di dalam diri Cheong.
Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Dengan banyaknya tantangan dan misteri yang menanti di depan. Akankah Ling Hujong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua? Atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini, karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.